Pongkor dan PT Indosemen Tunggal Prakasa. Let's get high, believe it. I can promise you, yes, I am a dream too. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan bantuannya, sehingga laporan kunjungan industri yang kami buat ini bisa diselesaikan dengan baik. Dalam laporan ini terdapat banyak pengetahuan tentang hal-hal yang bisa kita pelajari di industri serta keindahannya. Sebelum berangkat, kita diwajibkan untuk membaca doa terlebih dahulu, supaya mendapatkan keselamatan dan kelancaran saat perjalanan. Karena perjalanan ini menempuh waktu kurang lebih 10 jam dan melintasi 2 provinsi sekaligus. Halo, saat ini kami telah sampai ke PT Antam TPK UPBI Pongkor. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, ikuti kami dalam penjelajahan PT tersebut. Siap ya? Tidak ada yang mati ini harus yang baterai? Enggak. Coba. Saat di perusahaan, kita wajib mematuhi rambu-rambu yang ada di sekitar area tambang dan menjaga kebersihan agar lingkungan tambang senantiasa terlihat indah dan asri. PT Antam Pongkor sebagai anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk menonjol sebagai pemain kunci dalam industri pertambangan emas dan perak di Indonesia. Berdiri pada tahun 1989, perusahaan ini terletak di Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan fokus utama pada eksploitasi tambang emas dan perak, PT Antam Pongkor ini sudah berumur sekitar 30 tahun dan akan melalui pasca tambang pada tahun 2025. Sedangkan izin dari pemerintah, umur PT Pongkor ini akan sampai pada tahun 2031 mendatang. Perusahaan ini tidak hanya mengejar keuntungan semata, melainkan juga mengamalkan tanggung jawab sosial perusahaan melalui berbagai inisiatif seperti program pendidikan dan kesehatan masyarakat sekitar tambang. PT Antam Pongkor berupaya meningkatkan kesejahteraan komunitas sekitar. Sumber daya dan keahlian PT Antam Pongkor didukung oleh jaringan PT Aneka Tambang Tbk, memungkinkan perusahaan untuk terus berkembang dalam menghadapi tantangan industri global. Informasi lebih lanjut tentang profil dan pencapaian perusahaan dapat ditemukan melalui sumber resmi seperti situs web resmi PT Aneka Tambang Tbk dan laporan tahunan perusahaan. Produksi utama emas dan perak Antam berasal dari tambang bawah tanah Pongkor, Jawa Barat, dan Cibaliung, Banten, yang
yang saat ini telah memulai fase pasca tambang. Indikasi adanya deposit emas di Pongkor ditemukan oleh unit geomin pada tahun 1981 dan produksi dimulai pada tahun 1994. Setelah izin diperoleh pada tahun 1992. Tambang emas Pongkor memiliki 3 urat emas utama, yakni Ciguha, Kubang Cicau, dan Ciuruk. Metode penambangan menggunakan konvensional cut and fill stopping pada urat emas Ciguha dan Kubang Cicau. Pada urat emas Ciuruk Antam menggunakan metode penambangan mekanis cut and fill dengan peralatan hydraulic jumbo drill dan load hole dam atau LHD sejak tahun 2000. Penggunaan metode mekanis cut and fill tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi, namun juga menurunkan biaya produksi untuk meningkatkan efisiensi. Setelah biji emas ditambang, biji emas kemudian diolah melalui beberapa proses seperti crushing, milling, cyanidation, carbon leaching, dan stripping, electrowinning, dan casting untuk memproduksi bullion atau ore. Limbah dari pabrik ini diolah di pabrik detoksifikasi untuk menurunkan kandungan sianida di tailing menjadi di bawah batas 0,5 ppm. Setelah diolah, tailing kembali dimasukkan ke tambang di dalam sistem total tailing backfill sistem dengan kombinasi semen. Pada tahun 2021, total cadangan biji emas konsolidasian Antam tercatat sebesar 1,02 juta dry metric ton atau setara dengan 203.000 troy uzit atau 6,31 ton logam emas. Sedangkan sumber daya mineral emas konsolidasian Antam pada tahun 2021 tercatat sebesar 6,75 juta dry metric ton setara dengan 1.037.000 troy uzit atau 32,25 ton logam emas. Selanjutnya kita telah sampai ke PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Untuk informasi lebih lanjutnya, ikuti kami dalam petualangan di PT Indosemen Tunggal Prakarsa. PT Indosemen mulai mengukir sejarahnya pada tahun 1975, ditandai dengan berdirinya PT Distinct Indonesia Cement Enterprise, lalu disusul dengan munculnya perusahaan serta pabrik-pabrik lainnya. Dalam 10 tahun, ada 8 pabrik tambahan yang berdiri. Pabrik-pabrik tersebut dikelola oleh perusahaan yang berbeda-beda. Sejumlah pabrik tersebut bergabung sehingga menjadi PT Inti Cahaya Manunggal. Namun, pada tahun 1985, perusahaan ini mengganti namanya menjadi PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Adapun perusahaan-perusahaan yang digabung di atas yaitu PT Perkasa Agung Utama Indonesia Cement Enterprise, PT Perkasa Inti Abadi Indonesia Cement Enterprise, PT Distinct Indonesia Cement Enterprise, PT Perkasa Indonesia Cement Enterprise, PT Perkasa Indah Indonesia, PT Perkasa Abadi Mulia Indonesia Cement Enterprise, dan Semen Putih Enterprise. Mereka menambah jumlah pabrik untuk meningkatkan kapasitas produksi. Hal ini dilakukan dengan mengakuisisi Plant 9 pada tahun 1991. Pada tahun 1996,
merampungkan plan ke-10 di Cirebon. Sementara plan 11 selesai pada tahun 1997. Hasil merger PT Indocodeco, Indosemen Kembangan, e-Shelter, Bangun Budaya Keselamatan Kerja, Antara Megapolitan, PT Indosemen Tunggal Prakarsa atau Heidelberg Cement Group, mengembangkan e-Shelter, yakni sebuah pusat pendidikan latihan khusus guna membangun budaya baru terkait keselamatan kerja. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam proses produksi semen 3 roda di PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Proses produksi dimulai dari penambangan bahan baku, penggilingan, dan pengeringan bahan baku, homogenisasi, pembakaran tepung menjadi klinker, penggilingan klinker, pendinginan klinker, penggilingan akhir pada mesin penggiling semen, serta pengapakan dan pengangkutan semen. Sebagai perusahaan yang ambil bagian dalam Semen Sustainability Initiative atau CSI, Indosemen dituntut untuk bersama-sama memiliki komitmen dan membangun standar industri semen yang telah menjadi kesepakatan seluruh anggota CSI. Salah satunya adalah komitmen dan standar keselamatan kerja yang patut dilaksanakan. Di antaranya adalah memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat bagi karyawan dan kontraktor di pabrik semen menjadi prioritas utama CSI, di mana anggota CSI harus lebih banyak memberikan perhatian terkait keselamatan dan kesehatan kerja kepada seluruh industri. Kemudian, moto CSI, Aiming for Zero, bertujuan untuk mencapai zero fatality di seluruh anggota CSI. Meskipun ini merupakan tantangan keselamatan yang ambisius untuk industri semen, namun keberhasilannya sangatlah penting. Perusahaan Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk ialah produsen semen terkenal di Indonesia yang mulai beroperasi pada tahun 1975. Tentunya, logo Indosemen sudah tidak asing lagi bagi warga Indonesia. Logo dengan 3 lingkaran berwarna biru dan bertuliskan 3 roda. Didirikan pada 16 Januari 1985. Perusahaan ini awalnya hanya sebuah pabrik semen di Citerep, Jawa Barat. Industri semen ini dibangun oleh PT Distrik Indonesia Semen Enterprise yang berkapasitas sebanyak 500.000 ton per tahunnya. Di akhir Desember 2020, perusahaan ini berhasil memiliki 13 pabrik yang menghasilkan 24,9 juta ton per tahunnya. Secara keseluruhan, 10 pabrik beroperasi di Kompleks Pabrik Citerep Bogor, Jawa Timur. Sementara itu, 3 pabrik lainnya berlokasi di Kompleks Pabrik Cirebon, Kompleks Pabrik Tarjun, dan Kalimantan Selatan. Kami juga mendorong agar masyarakat mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara mandiri melalui program pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. Kontribusi hijau yang telah kami lakukan telah mendapatkan pengakuan dari beragam pihak, mulai dari instansi pemerintah hingga pihak swasta. Indosemen selamanya kokoh terpercaya.